This is gonna be very funny, I think. Honestly, I'm confused. Should I speak in Bahasa or should I speak in English? But I think this is gonna be my first ever YouTube video. Basically, in my small bedroom in my apartment here in Melbourne, just recording this to document my final year as a master student here in Australia. Ada banyak faktor sih sebenarnya yang membuat gue berpikir bahwa kayak gue mau bikin YouTube video ini karena satu, I just submitted my timetable preference. Jadi kalau gue kuliah di Unimelb, jadi kalau di Unimelb itu biasanya per semester kita bisa milih preferensi jadwal kelas yang kita mau gitu. Sebenarnya mereka juga menyesuaikan ya, walaupun udah isi belum tentu juga kita dapat sesuai dengan jadwal kelas yang kita mau. Hari ini gue baru submit preferensi gue. The last one, a bit sad, karena jujur gue merasa nggak nyangka aja sih kayak, oh ternyata gue udah sampai ngisi timetable preference di semester keempat gitu. I still remember the first time I did it for my first semester. Just super fun. Setelah ngisi itu gue jadi kayak, gue pengen punya banyak memories sih untuk nanti semester 4 selama di Melbourne sisa. Ya mungkin 7-8 bulan lagi sebelum gue balik ke Indonesia. But my graduation will be in December actually. Hal yang kedua adalah karena procrastinating. I don't know, like mentally gue nggak siap aja untuk melanjutkan semua riset-riset gue saat ini. So currently final assignment gue tuh ada 4. Satu take home exam, terus 3-nya tuh ada research project untuk 3 mata kuliah, second language acquisition, language assessment, sama language program evaluations. Yang baru berprogres tuh riset gue cuma baru 1 nih. Language program evaluation gue mungkin udah roughly 85-90% complete because I did it with Iqbal yesterday. Mungkin besok bakalan final proofreading, make sure all literatures are there, findings, insights, semuanya analisis udah kelar. So hopefully besok udah bisa untuk selesai. So I can move forward untuk ngerjain assignments selanjutnya. Maybe the final one is language assessment, karena masih ada 1 partisipan lagi yang gue harus masih tunggu. Kebetulan partisipan riset gue buat language assessment itu tiba-tiba dia sakit, jadi kayak dia minta, sorry, cari partisipan lain aja. Sebenarnya gue tuh pengennya record di kampus, tapi kayak karena ini lagi winter dan kadang-kadang cuaca di Melbourne juga nggak terlalu kondusif ya, suka hujan tiba-tiba. Jadi gue tuh kayak yaudah deh stay di rumah aja, record di rumah, lebih enak. Di luar juga males kadang-kadang kalau winter hujan, not my vibe. Sebenarnya salah satu trigger terbesarnya adalah kemarin, jadi di grup keluarga gue tuh, my brother shared this thread. Jadi ada gue ngirim kayak ada screenshot thread gitu, intinya ada orang bilang, kalau gue nggak salah, si orang itu tuh bilang kayak kuliah di Unimelb tuh benar-benar kayak menguras mental banget. Terus adik gue bilang kayak emang beneran ya gitu. Terus bokap gue bales di grup keluarga dan bilang kayak ya udah, maksudnya tanya gue aja. Terus gue bilang I can confirm. Pokoknya di bawahnya tuh ada komenan gitu. Ada orang yang komen bahwa iya teman aku kuliahnya tuh kalau nggak salah di UI, dia bilang terus dia exchange lah S1 di Unimelb, dari IPK dia 4, terus di Unimelb tuh kayak IPK dia jadi 2,3 gitu. Terus gue bilang ke adik gue, I'm not quite sure with undergrads ya, tapi buat anak-anak master students, I can confirm, as far as I know, di program masters gue, bener-bener kayak academic pressure-nya tuh bener-bener kayak pressure banget. Tapi mungkin di setiap jurusan beda-beda ya, karena ada yang gue denger juga ada beberapa anak masters dari program lain tuh mereka mungkin nggak se-hectic jurusan gue gitu. By the way, gue ngambil jurusan Applied Linguistics here di University of Melbourne. Nah, sebenarnya gue tuh mau sharing tentang, mungkin kita bahas sedikit academic pressure yang ada ya. Kenapa sebenarnya bisa terasa pressure banget kalau kuliah di Unimelb gitu. Yang pertama tuh sebenarnya adalah, jadi kalau di Unimelb itu kuliahnya di jurusan gue ya, 12 minggu. Jadi pasti in between tuh nanti kayak ada mid tengah semester, biasanya kepotong. It's either kepotong Easter kalau misalnya di semester, gue lupa lagi yang kayak fall or spring gitu. Terus nanti ada juga yang kepotong kayak
snack day atau apa ya, gue lupa, pokoknya ada satu periode libur Australia gitu. Nah itu tuh biasanya jadi kayak di libur tengah semesternya. Jadi in total tuh sebenarnya 13 minggu, 12 minggu aktif belajar di kelas. Sisanya paling kayak 2 minggu terakhir setelah final weeks kelas terakhir tuh ngerjain tugas ataupun semua assignments deh. Final assignments tuh biasanya 2 minggu jedanya. Nah, gue sekarang in the current state of doing my final assignments gitu, karena kelas gue udah selesai di minggu lalu. Sisa 2 minggu ke depan ini sampai tanggal 14, my final deadlines tuh 14 Juni itu ngerjain semuanya kayak assignments. Sebenarnya yang bikin pressure untuk anak-anak S2 di sini tuh adalah I can only say from my experience ya. Jadi di jurusan gue tuh biasanya satu adalah deadline tugasnya tuh biasanya kayak di minggu yang bersamaan. Itu yang membuat kadang-kadang sangat pressure gitu. Jadi misalnya gue ambil contoh, gue mengerjakan 3 riset di semester ini. This is not a kayak research proposal ya, beneran kayak research project gitu. Yang kadang-kadang tuh bener-bener makan waktu untuk lo reach out participants, make sure kayak confirm schedule mereka, kapan mereka bisa ngerjain tasknya, terus kayak lo harus bener-bener make sure semuanya ya dikerjain aja in parallel, belum lagi lo harus menulis gitu. Jadi itu salah satu pressure yang cukup besar ketika mengerjakan riset paralel bersamaan. Dan gue ada 3 gitu di semester ini. Terus deadline-nya tuh sama-sama semua. Jadi kadang-kadang tuh kita pada minta extension, which is normal di sini di Unimelp. Ada beberapa dosen yang pasti akan ngasih kalau misalnya lo minta extension. Ada juga yang enggak gitu. Terus gue di semester ini tuh minta extension juga sih untuk beberapa assignment. Ada dosen gue satu baik banget, ada profesor Utenoh, itu dia ngasih kayak 10 hari, berbagai dikasih 10 hari nih. Biasanya tuh dosen-dosen paling ngasih kayak 3 gitu extensionnya. Ada juga dosen yang mungkin nggak mau sama sekali. Jadi dari awal kalau misalnya dosen yang nggak mau ngasih tuh, mereka udah langsung ngasih tahu kayak di awal semester, di awal perkuliahannya, untuk mata kuliah ini nggak ada extension gitu. Jadi lo harus prepare benar-benar kayak time management lo harus bagus. Nah itu yang membuat menurut gue bener-bener pressure-nya tuh di situ. Jadi ketika lo mengerjakan riset di waktu yang bersamaan, jadi lo bayangin aja, kadang-kadang gue pribadi pun sampai lupa, karena misalnya di grup WhatsApp gue tuh udah ada di semester ini ada 3 grup riset yang berbeda gitu. Kadang-kadang tuh sampai kayak ngeinfoin di grup yang salah gitu, kayak ngechat, partisipan ini, tapi itu tuh di grup riset yang berbeda. Terus gue kayak, salah, ganti lagi grupnya. Jadi kadang-kadang tuh udah ke-mix kemana-mana. Nah, itu salah satu indikator lo juga udah kayak beban kognitif lo udah capek banget, jadi kayak kadang-kadang udah bingung nih yang mana-mana datanya gitu. Jadi lo harus bener-bener meticulous dan bener-bener harus bisa hati-hati ketika lo mengerjakan semuanya. Menurut gue kayak masalah time management tuh orang selalu bilang ya kayak semuanya tuh bisa asal time managementnya bagus. Gue pribadi merasa itu ada benernya, tapi nggak ada juga yang harus dipertimbangkan. Misalnya kondisi kesehatan mental lo ya. Kadang-kadang tuh menurut gue capek mental banget untuk mengerjakan semua tugas-tugas gitu. Apalagi lo harus berpikir keras dan menulis dalam bahasa yang mungkin bukan bahasa pertama lo gitu, kayak menulis, walaupun gue pribadi juga kayak menulis dalam bahasa Inggris udah cukup sering gitu, tapi tetap aja kadang-kadang tuh kayak how should I start gitu. Kadang-kadang mikir susah juga ya untuk menuangkan semuanya ke dalam tulisan gitu, dan butuh waktu lama untuk berpikir sebelum tulisannya benar-benar rampung dan jelas. Jadi ada banyak beban-beban pikiran yang seperti itu tuh yang kadang-kadang nggak bisa, walaupun lo udah kayak oke, gue set 2 jam untuk ngerjain semuanya kelar gitu, itu tuh nggak bisa. Kadang-kadang 2 jam itu tuh yang produktif bisa jadi cuma kayak 10 menit lo benar-benar kayak kepikiran mau nulis apa gitu. Nah jadi kadang-kadang walaupun lo punya time management bagus dan lo udah atur kayak slot waktunya di sini itu, tapi kadang-kadang ya tetap nggak bisa juga. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah menurut gue pribadi, salah satu ada faktor yang bisa membuat performance, kayak academic performance kalian bagus atau enggak tuh adalah ketika misal di kampus gue, di Unimelp itu kadang-kadang kebanyakan tugasnya tuh kayak grup gitu loh, grup assignment. Tapi lo juga ada bisa kayak memilih, gue mau ngerjain sendiri misalnya, itu tuh juga ada kebebasan. Tapi mostly kayak mereka selalu menganjurkan untuk kayak group assignment. Unfortunately, sometimes kayak some people kayak they don't really get along, they don't know each other in class gitu. Gue tuh beruntung bahwa gue di program studi gue tuh lumayan banyak anak-anak Indonesia yang bahkan yang kayak masuknya batch barengan sama gue tuh ada sekitar kayak 10-11 anak gitu. Jadi like we get to know each other very well. Kadang-kadang tuh
ya udah barengan ngambil mata kuliah apa-apa, jadi bisa bareng. Kalaupun misalnya ada tugas kelompok, bisa bareng. Untuk orang-orang yang misalnya kayak dia dari negara lain, terus kayak dia nggak punya teman satu negaranya, itu tuh bakalan susah. Jadi ketika lo kayak, aduh gue nggak kenal orang lagi gitu. Nah jadi lo harus ya udah terpaksa masuk di grup ini, dan belum tentu juga orang-orang itu tuh helpful di dalam kelompok lo. Nah gue tuh selalu memutuskan untuk kerja satu kelompok sama anak Indonesia, bukan karena gue nggak mau mingle sama misalnya local people here dari Australia atau dari Melbourne atau dari negara manapun, tapi emang simply karena lebih tahu cara dan dinamika mereka mengerjakan tugas aja sih bareng-bareng. Pokoknya ada banyak deh kayak stories yang dijelasin beberapa orang yang udah lebih dulu gitu lulus di jurusan gue sama orang Indonesia, terus ngasih tahu bahwa hati-hati kalau misalnya kerja kelompok sama orang lokal sini. Jadi di Unimel tuh lumayan terkenal kayak bule-bule tuh mereka suka jadi free rider gitu loh. Jadi ketika lo sekelompok sama mereka, mereka tuh nanti akan kayak hilang aja, nggak bales chat lo, nggak mau ngerjain apapun. Tapi nanti kayak pas ngumpul tugas tuh kayak mereka baru muncul dan sebagainya. Ada orang-orang yang langsung kayak, sorry gue nggak tulis nama lo gitu, karena lo nggak berkontribusi. Tapi ada juga pernah kayak ada salah satu anak yang lebih dulu lulus di program studi gue, dia tuh kesel gitu karena dia pernah satu kelompok sama ada kayak orang bule sini, terus bulenya tuh mungkin kayak nggak bales gitu, dia tetap kerjain sendiri dan dia tetap tulis nama si bule itu, tapi setelah dia kumpul dia blok orangnya, kayak dia nggak mau berhubungan lagi. Dan kejadian seperti ini tuh sebenarnya juga pernah kejadian di gue. Jadi gue pernah sekelompok sama ada salah satu mahasiswa internasional dari negara lain gitu, simply karena memang di mata kuliah itu tuh lagi nggak ada anak Indonesia yang gue bisa ajak kerja sama kelompok gitu. Jadi ya udah gue sama dia nih terpaksa gitu, karena dia emang reach out duluan ngajakin. Terus gue kayak awalnya tuh gue milih untuk apa gue ngerjain sendiri ya, cuma kadang-kadang gue mikirnya kayak ya udah deh, gue maksudnya kerja sama dia aja, siapa tahu bisa jadi network gitu. Udahlah nih, gue bekerja sama dia di salah satu mata kuliah di semester kemarin. Sebenarnya aman-aman aja so far, karena menurut gue anaknya tuh kayak lumayan kooperatif gitu, terus dia mudah balas chat, bener-bener kayak ngerjain bareng-bareng lah sama gue, intinya gitu. Cuma memang gue bisa melihat bahwa ada ritme-ritme yang mengindikasikan bahwa dia tuh sangat rely on me banget gitu. Jadi dia tidak kayak take inisiatif untuk ngerjain apa gitu, semuanya tuh harus gue yang in charge untuk ngasih tahu kayak yuk kerjain ini, timelinenya semua, kayak dia bener-bener nurut aja gitu, tanpa ada kayak inisiatif gue harus gini ya. Udah. Terus tiba-tiba kayak di semester ini tuh juga ada nih di salah satu mata kuliah, gue bertemu anak ini lagi di dalam satu kelas yang sama. Terus gue mengerjakan tugas lah bersama dia juga. Tapi untungnya di mata kuliah ini tuh kita punya kebebasan ya, mau berkelompok atau mau individual. Ada beberapa mata kuliah tuh yang biasanya kayak, oh kalau lo udah milih di assignment 1 untuk sekelompok, maksudnya berkelompok sama orang ini, sampai assignment 2, assignment 3, final assignment gitu, lo tetap harus sekelompok sama mereka. Sementara kayak, untungnya di mata kuliah itu enggak. Gue di assignment satunya, gue sekelompok sama dia, and then I had bad experience, terus habis itu gue langsung kayak, sorry, gue assignment yang keduanya gue mau individu. But funny story, so here's the thing. Jadi sebenarnya masalah gue sama anak ini tuh adalah di assignment yang pertama ini, ketika gue mengerjakan sama dia, awalnya tuh sama, maksudnya kayak ritmenya tuh gue bisa membaca segala macam, kayak sama ketika gue mengerjakan salah satu tugas mata kuliah di semester lalu sama dia juga. Cuma makin ke sininya gitu, dia bener-bener kayak udah lepas tangan gitu loh, dalam artian kadang-kadang kayak waktu itu tuh lagi sempet kayak liburan, kalau nggak salah liburan Easter, jadi dia liburan dulu ke Sydney, terus gue kayak oke, pulang-pulang kayak sisa mungkin deadline tugasnya tuh tinggal seminggu gitu, kita ngerjain bareng, dan again dia nggak punya inisiatif untuk kayak gue harus gimana-gimana, udahlah nih, semuanya tuh bener-bener kayak I have to oversee everything, jadi kayak I keep telling this person untuk kayak yuk literatur review lo kerjain gitu. And there's this moment yang membuat dia tuh sering banget ngomong ini ke gue kayak you're so reliable. Di situ tuh maksud gue kayak thank you, tapi at the same time maksud gue kayak ya ketika lo tahu gue reliable, bukan berarti kayak okay, this person is reliable, I'm gonna do nothing gitu. Tapi ya lo juga harus bisa untuk temen kelompok gue nih udah effort banget, maksudnya udah sangat reliable, make sure that I can also contribute the same gitu. Nah, si anak ini tuh bener-bener enggak. Jadi gue udah kayak literatur review gue kayak bener-bener kacau parah. Bener-bener gue kayak kesel banget dia bikin literatur review yang nggak ada satupun citasi dari Q1 Journal. Kayak purely buah pemikiran dia doang. And I was like, dude, this is not the first time you're kayak writing academic paper, right? Like we did this previously in previous semester. Tapi dia bener-bener kayak, terus gue langsung bilang,
ini semuanya nggak ada citasinya kenapa, gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak, intinya dia bilang kayak, oh ya itu cuma isi pikiran gue. No, you cannot do that. Terus gue kayak, this means kayak, misalnya lo membuat sebuah definisi, ya kali lo bikin definisi itu based on pendapat lo sendiri. Kayak, we're not expert, we're master students gitu. So you have to cite people yang actually benar-benar kayak qualified. Kayak read some Q1 journals, maksud gue kayak take some time to read and then just like cite it. Kalaupun ya nggak bisa ya kayak ya lo harus paksa diri lo, maksud gue kayak ya lo harus baca, kayak you're a student, you have to work on it gitu. Terus habis itu dia benar-benar kayak dia nih oke doang, oke gitu. Terus habis itu again kayak gue meeting, bener kayak di hari itu tuh gue meeting sama dia cuma untuk kayak yuk kita final proofreading, karena gue expect dia udah ngerjain semua yang gue bilang, kayak literatur review lo harus ada citasinya. Gue tuh bahkan udah komen semua hal di Word documentnya itu, nggak dia kerjain. And then I was like, I went on campus just like waiting for her to do that for like an hour. Terus gue tinggal, gue bilang kayak sorry gue harus balik ya, lo kerjain ini, kayak gue nggak mau tahu. Intinya pada saat di meeting itu tuh ya gue confront aja, gue sampai bilang kayak I feel like you don't really take this assignment very seriously, gue bilang gitu, karena kayak you cannot do this, you cannot do that. Terus bener-bener kayak lo mengandalkan gue doang. Intinya udahlah, abis itu kayak clear, but at the same time I feel bad saying that to that person, karena menurut gue kayak dia tuh sebenarnya enak diajak berteman gitu, tapi mungkin ketika diajak kerja kelompok juga, oh ternyata anaknya ya nggak kooperatif gitu. Tapi mungkin ya I don't know ya kayak what's going on di kehidupan dia gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya kayak final selesai, udah submit, dan untungnya kayak nilainya tuh ya lumayan bagus lah maksud gue. Walaupun nggak H1. Tapi by the way H1 tuh kayak A kalau di Australia. Terus ya udah nih selesai. Nah abis itu karena gue merasa kayak I had a really bad experience working with this person, gue akhirnya bilang kayak sorry ya untuk assignment yang keduanya I'm gonna do it my own. Terus gue kayak membuat alasan dengan bilang kayak ya soalnya nanti ada teman gue datang, takutnya nanti kayak gue sibuk. Emang kebetulan ada salah satu sahabat gue datang ke sini, terus gue kayak takutnya nanti gue nggak bisa atur waktunya, gue bilang kalau gue harus ketemu dia dan lain-lain, terus kayak harus kerja kelompok bareng sama lo. Oke, dia juga kayak oh yaudah. Terus gue juga udah bilang ke dosen gue kayak oke, yang ini assignment-nya I'm gonna do it individually. So itu udah lah nih. Nah funny story adalah tiba-tiba pokoknya ada Iqbal, ini Iqbal salah satu teman gue dan Katita. Jadi kayak Iqbal sama Katita tuh kayak mereka juga ngerjainnya individu gitu. Terus habis itu pas selesai hari itu, gue inget banget abis gue ngomong sama si itu anak kayak gue mau ngerjain individu, minggu depannya tuh masih ketemu kan di kelas juga kayak ya udah gue ngerjain itu individu. Terus kayak di minggu berikutnya itu tuh Iqbal tiba-tiba ngajak gue kayak Mbak ayo kita barengan yuk ngerjain tugasnya gitu, karena maksudnya dia kemarin tuh agak pusing gitu pas ngerjain sendiri. Kebetulan Katita juga agak pusing pas ngerjain sendiri. Jadi biar lebih enak aja brainstorming, ada teman brainstorm gitu. Dan kebetulan maksudnya gue udah sering banget sekelompok sama Iqbal, jadi gue tahu ritme dia mengerjakan riset seperti apa. Sama Katita juga very reliable person gitu. Jadi ya udah the three of us created group together. Nah, sebenarnya kayak kan lo harus nulis nama nih, kayak nama grup lo ya di sebuah sheet gitu yang disiapkan sama dosen. Awalnya kan nama gue sendiri ya, terus tiba-tiba nama gue jadi bertiga lah nih. Terus gue kayak udah diem aja, takut itu temen kelompok gue yang sebelumnya mendapati gue kayak kenapa lo tiba-tiba jadi bertiga nih, kan lo bilang mau sendiri gitu. Udah lah, gue udah diem, gue sama Iqbal udah lihat-lihatan aja di meja. Terus kayak kebetulan anak ini tuh juga duduk samping gue. Padahal Iqbal tuh udah kayak mau wanti-wanti, udah mbak jangan duduk gitu kayak bareng-bareng sama dia lagi. Udah lah dia duduk samping gue. Terus sama dosen gue dibuka pula kayak si sheet grup itu tuh di proyektor depan kelas gitu, yang semua orang jadi bisa lihat kan. Gue udah langsung kayak udah lah gitu, kayak si anak itu juga mungkin udah ngelihat gitu, tapi mungkin dia kayak oke, ya udah, maksudnya kayak oh ternyata lo milih untuk bergrup aja gitu, padahal lo bilang mau sendiri. Tapi gue kayak I don't care, we're all adults here, kayak you're problematic anyway gitu. Jadi gue kayak yaudah akhirnya mengerjakan itu sendiri. Nah sebenarnya the point is kalau emang misalnya dibilang pressure maksudnya mentally pressure di institusi ini di Unimap, menurut gue iya, buat gue pribadi iya, karena satu itu tuh pressure-nya tuh bisa datang dari misalnya ketidakmampuan lo untuk belajar secara mandiri, mengerjakan tugas itu bisa, atau misalnya kayak lo ketiban apes dapet temen kelompok yang performance-nya jelek banget dan tidak kooperatif dan tidak membantu penulisan paper lo gitu. Dan yang ketiga juga bisa kayak ya apa ya, pressure, mungkin lo tidak siap mendapati feedback dari dosen dan sebagainya. Kadang-kadang feedback mereka tuh benar-benar kayak very comprehensive yang membuat lo jadi kayak anjir lah semua salah. Karena gue pernah banget dapet di salah satu mata kuliah juga di semester ini yang
menurut gue tuh kayak tulisan gue tuh udah bagus gitu loh, kayak I really do it bener-bener kayak meticulously, kayak I go through step by step, menurut gue logiknya udah oke, tapi begitu menerima feedback tuh bener-bener kayak ada aja pasti kayak celaknya dari dosen gue, tapi pas gue baca feedbacknya, itu tuh bener, maksudnya yang dia kasih tuh bener semua gitu loh, terus kayak, ya juga ya, kenapa gue nulisnya gini ya, kenapa ini nggak jelas ya, kenapa ini nggak fokus ke sini ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh it's a very tough experience juga untuk bisa dapat kritik membangun dari dosen gitu. Kalau dibilang susah atau enggak kuliah di Unimelt, gue pribadi bilang susah. Karena jujur untuk dapat nilai A tuh susahnya minta ampun di sini. Untuk mahasiswa internasional ya, menurut gue pribadi itu tuh susah banget. Bahkan kayaknya local students pun juga susah gitu untuk dapat nilai yang bagus. I'm very proud of myself so far. Udah sampai semester 4 and hopefully there's still many more to share for the next video. Thank you everyone for watching.